Halo YouTube, halo teman-teman semua. Di video kali ini gue mau bahas tentang Kawasaki W175. Dari tampilannya kan lihat udah keren banget nih. Ya kan udah perfect banget, dari warnanya udah biru gini. Nah, ini gue mau coba test ride aja gimana apa ya rasanya gitu loh. Saksikan terus. 177 cc. 177 cc. Gue cobain sebentar, gue sekaligus setting kameranya biar angle-nya pas. Motornya sih udah dimodifikasi. Ya, ini gue udah di jalan raya ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum like dan subscribe, boleh like dan subscribe ya teman-teman. Kalau suka sama video ini diwajibkan untuk like. Ya elah, enggak sih, enggak wajib, kalau suka aja, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Tapi untuk berlangganan, yang belum berlangganan di YouTube gue, boleh di subscribe teman-teman, karena gue ada target sampai 2 bulan ke depan harus monetize. Yang gak mesti sih, cuman ditargetkan saja 2 bulan ke depan kalau bisa 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, target gue. Nah terus teman-teman, sorry juga untuk suaranya, ini gue dubbing karena setelah lihat dari hasil syutingnya ya kan, suaranya ternyata apa ya, kayak ngadu sama angin dan knalpot ya teman-teman. Jadi daripada nanti teman-teman nontonnya nggak nyaman, mendingan gue dubbing aja. Tapi so far sih apa yang gue omongin sama persis seperti yang gue omongin pada saat gue riding tadi. Nah, ini kenapa berhenti nih, mungkin ini pada saat tadi ya, motornya mati kekurangan gas, tapi udah oke sih, nggak, no problem. Nah terus untuk motor ini gue pengen bahas ya motor ini satu-satu. Yang jadi topik adalah, layak nggak motor ini dibeli untuk harian, atau layak nggak motor ini dibeli untuk dipakai bener-bener harian gitu. Jadi gue bahas satu persatu, kenapa bisa layak, kenapa bisa tidak layak. Dan jawabannya adalah, motor ini tuh banget, sangat layak sekali untuk dipakai harian. Kenapa? Nanti gue bahas satu-satu teman-teman. Makanya yang nonton video ini jangan di skip, karena gue bakalan kasih informasinya sedetail mungkin. Nggak detail sih teman-teman, jadi yang gue tahu dan yang gue rasain aja ya teman-teman. Jadi kayak review jujur gitu. Nah buat yang buat yang butuh referensi tentang motor ini juga boleh banget nih teman-teman, ditonton sampai habis gitu. Motor ini just info aja, udah dimodifikasi dari segi look. Oke. Untuk mesin kayaknya sih masih standar ya, cuman dari looknya aja memang berbeda dari pabrikannya gitu. Lebih keren nggak? Menurut gua lebih keren banget teman-teman. Apalagi di bagian depan tuh secara tampilan tuh terlihat, kesannya, konsepnya tuh kayak retro banget ya teman-teman. Ditambah warna birunya ini, biru telur asin, tapi dia agak sedikit lebih pekat gitu ya teman-teman. Itu gue suka banget sama stripping putihnya, jadi biru dikombinasi dengan warna putih itu keren banget. Nanti di akhir video gue bakalan kasih lihat, atau mungkin di tengah-tengah nanti ada sinematiknya ya, mungkin nggak tahu lah gimana nanti editingnya ya teman-teman. Tetap di video ini jangan di skip teman-teman. Nah nanti bakalan gue bahas satu persatu. Oke, masih lanjut ya teman-teman. Nah terus ini motor bakalan gue bahas satu persatu yang tadi gue udah bilang sebelumnya. Nah yang pertama, kenapa bisa dibuat nyaman, karena mungkin salah satunya yang tadi gue bilang, kopling ya. Nah ini koplingnya memang empuk banget. Jadi kalau misalkan di jalan yang memang benar-benar macet, nah ini kepake banget. Kalau misalnya kopling udah keras gitu kan memang agak susah ya, agak capek kita bawanya.
tapi ini koplingnya emang bener-bener enak sih. Nah terus ini posisi stangnya juga nggak terlalu bungkuk. Yang gue suka dari motor ini tuh dia tuh kayak yang pas gitu loh sama badan gue, jadi nggak terlalu capek. Kalau misalnya stang itu bungkuk posisinya ada di bawah, biasanya kan ada dua bagian badan yang bikin kita capek. Yang pertama bagian tangan sama bagian bahu ya teman-teman. Jadi ya karena motor ini enak dipakai ya kan, nggak capek ya, makanya gue bisa bilang ini bisa untuk harian gitu. Nah terus dari segi akselerasi atau performance, nah ini juga lumayan enak juga dipakai buat ngebut, juga enak motornya karena kapasitas cc nya ini 177 cc ya. Bentar teman-teman, ini gue benerin kamera dulu. Nah gue matiin dulu, coba ya. Lanjut teman-teman. Nah tadi udah gue bahas sedikit mengenai posisi mengemudi. Jadi menurut gue motor yang paling nyaman itu, apalagi untuk harian, itu yang paling penting adalah posisi mengemudi teman-teman, ya kan. Kalau misalnya posisi mengemudinya udah nggak enak, itu udah paling susah kalau untuk harian. Nah terus teman-teman, ini gue hanya test ride ya deket-deket rumah aja ya teman-temannya, jadi nggak sampai jauh banget. Mungkin kalau misalnya gue dipinjemin motornya, gue bakalan pergi jauh. Ini kan gue minjemin cuma sebentar doang, cuman ya 1 hari lah, dari pagi sampai sore mungkin, ya kan. Nah info lagi teman-teman, ini sebenarnya gue motornya dipinjemin sama teman saya namanya Robi. Nah dia juga beli, setelah dia belinya sudah di custom ya teman-teman, sudah jadi. Nah nanti mungkin bakalan gue masukin nama Instagramnya di deskripsi. Kalau misalkan teman-teman mau follow, boleh di follow, namanya Robi Robi Hidayat kali ya kalau di Instagramnya. Nanti gue cantumin aja lah di deskripsi. Boleh di follow, boleh tanya-tanya kalau misalkan mau nanya soal referensi bagaimana sih detail bagaimana sih detail modifikasinya. Mau tanya-tanya langsung aja, japri DM aja ke Instagramnya teman-teman, nggak apa-apa. Ini sekaligus saya promosiin Instagram teman, dia juga udah baik ya kan, minjemin motornya gitu. Kalau nggak salah sih dia udah beli motor ini hampir udah lebih dari 3 bulan ya, mungkin setahun atau kurang dari setahun, tapi udah lebih dari 5-6 bulan kurang lebih ya gitu. Nah selama ini motornya nggak dipakai jauh teman-teman ternyata. Jadi dia tuh pakai motor ini tuh dari rumah dia sampai tokonya dia aja. Nah, mungkin jaraknya sekitar 5-6 km lah. Jadi pengakuan dari Robi ini, katanya bensinnya irit banget, diisi 25.000 itu bisa sampai 1 bulan 2 bulan. Nggak tahu deh itu bener apa enggak, tapi kalau emang bener ini motor bener-bener irit banget sih teman-teman. Karena mesinnya masih standar, dari mesin masih standar, cuman ya ubahan knalpot biasa lah teman-teman ya gitu. Nah terus gue juga mau coba nanti kalau misalkan ada momennya, jalannya lagi enak, gue coba geber ya 1 kali 2 kali lah ya. Nanti nggak tahu deh nanti gimana kalau udah si Robi nonton, waduh motor gue digeber-geber. Nggak apa-apa lah, namanya test drive kan, nggak mungkin dong kita pelan terus pakai. Nah ini gue jalan sekitar 60-80 km aja teman-teman, jadi
Jadi di atas itu gue nggak berani ya teman-teman, karena bukan aspal ya, jalanannya juga nggak rata juga. Gue takut kenapa-napa motor orang soalnya. Ya jangan motor orang ya, motor gue aja apa ya, takut kenapa-napa gitu. Oh ya, by the way, di sini ada yang berbeda ya teman-teman di video ini. Yang biasanya gue naik motor 2 tak ya kan, terutama Poswan, yang sekarang gue naik motor ini. Jadi kayak beda aja, biasanya kan agak-agak cempreng gitu kan. Nah untuk saat ini gue lagi nggak pakai motor yang cempreng ya. Nah ini lagi di 80 mau nyentuh ke 100 km ya kan. Suaranya bulat banget teman-teman, nggak kayak Poswan gue yang udah cempreng banget. Biasanya mah ya gitu kan, motor gue kayak nah kalau ini kan beda lah ya kan, ini lebas. Nah motor gue cempreng gitu kan ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya gitu teman-teman. Terus saksikan video gue yang satu ini teman-teman, ini kayaknya bakalan seru banget. Nanti di akhir video mungkin akan ada sinematiknya. Kalau misalkan teman-teman mau cari atau misalkan mau lihat videonya secara detail, itu ada di belakang teman-teman. Jadi usahakan jangan di skip karena ada beberapa informasi yang bakalan gue sampaikan di video ini. Nah terus nggak banyak perubahan dari mesin, bahkan nggak ada yang dirubah juga dari mesinnya. Jadi ini masih enak banget tuh, gua geber juga masih enak banget mesinnya. Karena cc-nya lumayan nggak standar kan dari motor matic atau beat ya. Jadi ini tuh beda sekali, ngegas dikit aja kayak pengennya langsung kayak lari gitu loh teman-teman. Itu sih yang gua rasain selama pakai motor ini itu. Dan gua kira motor ini bakalan berat banget ya kan, ternyata enggak. Motor ini tuh kayak enteng banget setelah gua pakai ya. So far sih nggak ada masalah sih teman-teman gitu. Oh mohon maaf, ini angle-nya kamera gua nih kayaknya lagi nggak bagus ininya ya, bracketnya itu. Jadi bracketnya itu suka turun ke bawah, jadi kalau angle-nya jadi seolah-olah kelihatannya kayak dari atas ya teman-teman gitu. Jadi bracketnya itu memang kayak agak kendor, jadi dia turun terus ke bawah gitu ya. Nggak apa-apa lah ya teman-teman. Oh ya, satu lagi teman-teman, nggak bosan-bosan mau ingetin yang belum subscribe, boleh di subscribe. Gue lagi ada target ya teman-teman, sampai 4.000 jam tayang atau 1.000 subscriber, mana duluan atau bisa ya, emang harus dua-duanya sih, nyampe antara 1.000 dan 4.000 jam tayang. Itu sih teman-teman ya. Mungkin ini gue langsung berhenti dulu kali ya. Nah gue mau kasih lihat ke teman-teman gimana tampilan secara detailnya tentang motor ini. Oke. Nah ini kalau kita lihat dari atas, spionnya gue seneng banget sih. Dia tuh kayak minimalis gitu, kayak lucu, tapi sesuai fungsinya. Bagian belakang itu dari pantulan kacanya tuh kelihatan jelas. Nah ini tangkinya juga gue paling senang sih sebenarnya sama bagian depan dan tangkinya ini ya. Tangki bensinnya ini kayak bentuknya juga kayak keren banget ya, nggak terlalu lebay, nggak terlalu besar juga, dan nggak terlalu kecil juga, pas lah. Nah itu juga speedometernya juga kayak memang match aja sih ini modifikasinya. Menurut gue sih ini keren banget, apalagi warna biru dan hitam dan putih ini kalau misalnya disatukan tuh kayak match aja sih gitu. Nah gue coba turun, kalau dilihat di sini ubahannya lebih apa ya, yang terlihat tuh. Nah ini teman-teman, ada striping putih di combine dengan biru tuh kayak jadinya kayak ya itu tadi, match banget gitu warnanya. Terus dari kaki-kakinya ya ini mencolok banget bannya. Dari bannya ini emang udah diganti size-nya ya kan, jadi kelihatan lebih gagah aja sih. Jadi kayak
Nah, jadi motornya tuh kayak keren gitu, gagah dengan ban yang besar. Nah terus knalpotnya juga udah diganti gitu, udah diganti knalpotnya sih oke sih bunyinya, cuman gua nggak tahu ya suara-suara kayak nembak itu apakah dari knalpotnya, apakah ada beberapa part yang memang harus diservis. Gua nggak tahu apakah memang bawaan motornya kayak gitu, karena kan gua nggak pernah pakai nggak pernah pakai motor bawaan yang standar pabriknya gitu loh. Itu oke teman-teman. Nah di video selanjutnya mungkin di terakhir gue bakalan tampilin sinematik tentang motor ini. Terakhir buat teman-teman yang belum subscribe ya teman-teman, gue nggak bosen buat ngingetin, boleh di subscribe teman-teman. Bantu kita sampai 1000 subscriber, dan yang suka sama video ini boleh di like. Terima kasih.